Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi tentunya di channel saya, yaitu Sniper Multi Indonesia 1. Di kesempatan pada pagi hari ini, semoga kita semua diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga salam sejahtera buat kita semua, dan juga salam sejahtera buat lapisan warga masyarakat se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan tak lupa saya selalu bilang salam adat istiadat atas nama budaya, Om Swastiastu. Sholawat serta salam marilah kita bersama-sama kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi di kesempatan pada pagi hari ini sengaja saya bikin konten yang berjudul tema Lambe Turah. Lambe Turah itu kalau bahasa Indonesianya itu mulut lebih gitu loh, bro. Mulutnya tuh lebih. Bukan lebih, maksudnya tuh lebih ada 1 sampai angka 100, bukan itu yang tak maksud. Jadi setiap manusia, setiap insan, setiap seluruh umat, ya, hampir seluruh umat, mungkin sudah mayoritas lah, ya. Setiap manusia itu pasti pernah menjalani, pernah mengalami, baik pelaku maupun korban. Kita pernah jadi korban dan juga pernah jadi pelaku. Artinya mulut turah, mulut lebih, kan gitu. Jadi di kesempatan pada pagi hari ini kita sharing, kita tanya jawab, ya. Dan kita juga harus juga belajar, ya. Jadi orang itu memang mudah berbicara tapi belum tentu untuk mampu dan bisa menjalani, ya. Kan gitu, bro. Jadi alangkah bagusnya, alangkah indahnya jikalau kita tuh ada niat untuk belajar. Ya, namanya orang belajar tuh tidak harus kita spontan, ya. Kita harus pelan-pelan dulu. Ibarat gelas, nggak langsung kita tuang secara full. Kalau nggak kuat wadahnya, ya tumpah. Jadi belajar itu mulai dari angka 0 dulu. Angka 0, terus lama-lama akan menjadi angka 10. Begitu juga dengan usaha apapun harus kita niati bismillahirrahmanirrahim, dan juga harus dibarengi dengan doa, terus sabar, telaten, ya. Lebih-lebih bersyukur, ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang mulut lebih atau lambe turah, ini kalau bisa, bro, kalau bisa kita harus belajar. Jangan sekali-kali, ya, kita itu diberikan nikmat oleh Allah berupa lisan, yaitu mulut kita ini. Itu memang ada istilah peribahasa mengatakan setajam-tajamnya, ya, setajam-tajamnya suatu benda, baik pisau, parang, segala macam apapun yang sifatnya benda tajam, bahkan silet, ya. Silet itu kalau menurut saya sudah tajam lah silet itu. Tapi lebih tajam lagi mulut kita ini sebenarnya, bro. Mulut kita ini bisa membawa malapetaka, bisa membawa banyaknya musuh, bisa membawa perselisih pahaman antara sesama sendiri, baik sama orang lain, teman, keluarga. Jadi memang sih rata-rata itu mulut lebih itu hampir merata dimiliki oleh seorang kaum hawa atau wanita, ya. Jadi kalau wanita cerewet itu mungkin laki-laki sudah wajar, kan gitu, kan. Sudah memahami dan memaklumi, namanya wanita kan pasti rata-rata kayak gitu. Tapi kalau yang punya kelebihan seperti itu di kehidupan laki-laki, itu nggak wajar, bro. Kurang ajar namanya.
Jadi laki-laki jangan sampai kayak mulut perempuan kan gitu. Ya kalau bisa perempuan pun ya juga jangan kayak gitu gitu loh. Ini biasanya sering terjadi kepada, maaf, beribu-ribu di maaf, seorang wanita ini apabila punya pasangan atau suami lah, anggaplah suami, seringkali kalau saya dengar itu ada istilah bahasa suaminya tuh skill pekerjaannya masing-masing bro. Setiap laki-laki, setiap suami itu skill pekerjaannya masing-masing. Ada di kantor, ada yang di bangunan, ada yang buruh kerja ayam dan lain sebagainya, sifatnya tuh bulanan dan harian. Ada juga sopir. Nah sopir itu kan kalau kalau memang ditugaskan di mana-mana atau mungkin ngirim barang lintas di luar kota, provinsi, itu kan nggak hari-hari pulang, jarang pulang di rumah kan gitu. Nah terkadang wanita ini, ya maaf bro, kita tidak menyalahkan wanita, enggak. Tidak semua wanita itu seperti itu, ya. Tapi hampir rata wanita itu seperti itu. Nah, jadi jangan salah paham. Kata-kata semua dengan kata-kata hampir merata itu ya memang agak persis, tapi masih hampir merata ini masih lebih bagus sedikit lah dibanding yang merata kan gitu. Berarti kan vonis kalau merata itu. Hampir merata. Jadi hampir merata itu wanita seperti itu. Yang merasa jenuh lah, yang merasa gak nyaman lah, ya. Terus yang merasa kurang ada perhatian dari suami kerja terus gak ada di rumah, jarang pulang. Ya itu kejenuhan wanita tuh ada gitu loh. Jadi kalau masalah kita bicara masalah pekerjaan itu susah juga bro. Kalau sudah memang kerjaan kayak gitu susah gitu loh. Untuk kita benarkan tuh susah. Artinya tuh dalam arti kata kita salahkan, maaf, bukan dibenarkan, kita salahkan. Dia kan kerja yang memang tugasnya sopir itu lintas kota, dalam kota, bahkan provinsi kan gitu, memang tugasnya. Dan tugasnya laki-laki itu kan wajib bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya, keluarganya kan gitu bro ya. Nah terkadang sama seorang istri ini merasa jenuh. Ya memang nafkah materi dari pihak suami tanggung jawab, tapi nafkah dalam batin menurut istri itu kurangnya apa ya, batin itu bukan dalam arti kata hal-hal yang selayaknya orang dewasa tidur bareng di kamar itu enggak. Maksudnya batin itu banyak hal. Jadi mungkin juga perempuan ini kepingin selalu dekat sama suaminya, ya walaupun kerja setiap sore pulang, hari-hari bercanda. Itu wanita pun sebenarnya ya ada benarnya juga. Kalau menuntut kayak gitu ada benarnya, nggak ada salahnya, benar itu. Cuma yang bikin nggak benar itu kalau suami kerja jauh, jarang pulang, pikirannya aneh-aneh, yang bahasanya selingkuh lah, mampir ke warung lah, segala macam lah. Ya itu memang hampir merita pak sopir itu pasti mampir lah. Namanya sopir kan, kata-kata sopir mampir kan gitu. Ya pasti mampir gitu loh. Kalau dia ngantuk pasti istirahat, tidur. Kalau dia lapar pasti ya ke warung ya. Kalau dia kepengen ngopi, nah kayak contoh kayak saya, biar nggak tegang. Ini ngopi bro, ayo ngopi bareng yuk biar nggak tegang. Tadi bikin satu jumbo habis. Tadi segini loh bro, aku bikin itu penuh habis, tapi nggak langsung sekaligus ya, nggak, ada durasi 5 jam. Nah, jadi bahasa mengatakan seorang suami sopir di luar sana selingkuh terus segala macam, itu yang harus kita jaga sebagai seorang wanita. Ini maaf para ibu-ibu, para mbak-mbak, para adik-adik dimanapun berada, apabila punya suami sopir ya doakan suaminya kan gitu. Terus mudah-mudahan berangkat selamat, pulangnya lebih-lebih selamat, bawa rezeki untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarganya kan gitu. Kalau merasa jenuh seorang
istri karena tidak ada suami di sampingnya dia hari-hari, ya itu wajar karena seorang suami itu cari nafkah kan gitu. Tapi ada juga seorang supir tuh yang mucil, artinya mucil itu memang nakal kan gitu bro ya, nakal. Istri sudah sayang ya, istri sudah sayang kepada istri, suami sudah sayang kepada istri, terus sebaliknya istri juga lebih sayang ke suami. Nah, jadi istri saking sayangnya kepada suami, dia rela untuk melepaskan suaminya bekerja di luar kota, nyopir lah, ditanya nyopir dalam kota, keluar kota, bahkan ke provinsi. Saking cintanya dia nggak pernah punya pikiran yang negatif, pikirannya selalu positif. Bahkan istri ini mendoakan suaminya selamat, berangkatnya selamat, pulangnya pun juga selamat, pulang-pulang bawa rezeki, bisa kumpul lagi. Ada juga istri yang seperti itu. Tapi mucilnya dari sang suami ini, ya walaupun dia dasarnya cinta kepada istrinya, begitu lepas dari seorang istri nggak ada di samping. Nah, terkadang kita iman kuat, impuron bro, nggak kelar bro. Terkadang itu kita laki-laki masalahnya ini. Jadi laki-laki itu sangat apa kalau bilang itu sensitifnya tinggi banget gitu. Maksudnya sensitif itu bukan dalam arti kita untuk kita larikan ke cepet emosi lain ya. Jadi tegangan rasa hasrat nafsu kita tuh tinggi sebagai laki-laki, spontan gitu loh. Jadi memang kita sayang kepada istri, pada pasangan kita. Begitu lepas dari pasangan kita, begitu lihat si A si B yang lebih bahenol, lebih semok-semok, lebih mantep, gunungnya itu kayak gunung gendom. Nah, itu terkadang seorang laki-laki juga down juga di situ gitu loh, walaupun sudah sayang sama istrinya. Nah, akhirnya saking terlenanya seorang suami, lupalah sama istri dan anak kan gitu. Sehingga apa? Mengakibatkan ada istilah tangan yang kedua atau ketiga ya kan gitu. Jadi sudah masuk terperangkap ya, sudah menjalani hubungan di luar sepengetahuan istri. Akhirnya apa? Istri ini mulai curiga, nggak seperti biasanya kan gitu. Wajar kalau istri seperti itu. Jadi kita juga nggak boleh menyalahin istri juga. Sebaliknya istri juga tidak boleh selalu menyalahkan, menuduh seorang suami juga kan gitu bro ya. Jadi biar sama-sama enak, biar sama-sama selaras, seiring, sehati, sama menjaga, percaya kan gitu. Nah terus suami ini kalau sudah kena masuk perangkap dengan pihak tangan kedua atau tangan ketiga, rata-rata tuh lali kan mbek bojone, lali mbek anake, ngono lho. Ya. Bahkan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit keras, sedikit-sedikit ringan tangan. Nah, kalau memang dasarnya matanya keras lah ya. Jadi nggak boleh juga seorang suami apabila bekerja, ibadahlah, bekerja itu kan ibadah dengan baik untuk istri sampean semua, istri anda semua di rumah ya, untuk anak kan gitu. Jangan sampai kita terlena dengan pemandangan yang indah-indah di luaran sana. Jadi bagi para om sopir, pak sopir, intinya teman-teman yang sopir lah, jagalah keluarga masing-masing, binalah keluarga masing-masing menjadi keluarga yang bahagia selalu dunia dan akhirat kan gitu. Nah terus untuk yang lebih tadi itu lambe turah. Jadi kita jangan diterlenakan bro ya. Kita umpama si A punya bicara seperti ini, bahasa seperti ini, terus kita yang mendengarkan nggak terima atau nggak suka, dalam hati kita merasa nggak suka. Terus akhirnya apa? Kita ngobrol lah sama si B, nah, menceritakan tentang bahasanya si A tadi ya. Akhirnya apa? Iya, kalau si B tadi ini nggak cerita juga ke si ini gitu loh bro, itu maksudnya. Akhirnya di situ ada kata-kata ditambahin ya, rata-rata kata-kata itu ditambahin, sehingga korban yang ketiga ini ngomonglah ke si A tadi ini ya, maksudnya itu
si B apa si sampean nyeritain si C umpama, ya kan? Terus yang sampean ajak bicara si B, ya kan? Nah, si B ini bicaralah ke si C tentang dia ngomongin sampean umpama. Jadi si C ini kan akhirnya kan emosi, salah paham dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Yang rugi diri kita sendiri. Ya kalau orang itu diem aja atau mungkin biarin aja lah. Dosa juga dia. Itu masih mending. Kalau umpama tiba-tiba ada pemukulan, ada kekerasan, akhirnya apa? Yang rugi juga diri kita. Pisah temen, renggang persahabatan, ya seperti itu. Jadi bicara itu yang pas aja, tidak usah dikurang-kurangi dan juga tidak boleh ditambah-tambahi biar nggak salah paham, ya. Jadi alangkah bagusnya itu seperti itu. Terus yang lebih bagus lagi, selalu nutupin aibnya orang. Walaupun dia jelek kayak apapun, sebusuk apapun, ibarat kata kayak bangkai busuk lah, kita selalu bisa menutupi aibnya dia gitu loh. Insya Allah itu persahabatan kita akan ngelanggeng. Toh lagi pula kita juga dapat pahala kan gitu. Karena kalau kita ngomongin si A, si B sama si Z, belum tentu kita juga benar gitu bro. Malah kita tak banyak musuh, banyak perlawanan, banyak yang mencoba kan gitu. Jadi biar nggak tegang ya, biar nggak tegang kita rokokan dulu bro. Kita rokokan ya, biar nggak tegang. Maksudnya apa ya, hidup itu harus simple, enjoy, tapi usaha gitu. Jangan simple enjoy nggak mau usaha, ya apa pangan rek. Terus apa jenenge, iki wis ngono ae lah ya, ojo suwi-suwi ya. Sepenting kabehmu enek manfaat kanggo aku, lebih-lebih manfaat kanggo sampean-sampean kabeh. Iki orang ngerasani nggak menantang, nggak menyinggung, nggak menyindir, ya. Jadi sifatnya ini kita sharing, biar kita bisa belajar bro ya, kan gitu. Apa jenenge ya wis, sing ape kerja ndang berangkat kerja, tak doakan semoga selamat, usahane lancar ya. Usahane lancar, terus mari ngono rezekine barokah, barokah awake dhewe, barokah keluarga, barokah kanggo wong liya bro ya. Ya aku berhubung aktivitas, sebelum tak tutup aku mesti nyanyi loh bro. Aku wong iki gampang nyanyian loh. Ya bener sih, aku duduk artis, betul. Tapi aku ya dikatakan hobi enggak juga sih. Cuma aku seneng lah ngrungokne musik apapun, saya suka musik itu. Walaupun pada dasarnya saya enggak bisa nyanyi, mungkin saya suaranya fals segala macam. Memang sudah kebiasaan tuh. Kalau jadi wong Jawa itu uro-uro. Jadi kerja pun saya juga sambil jadi wong Jawa gembreng dhewe, nyanyi dhewe. Itu sebenarnya untuk menghibur saya biar nggak jenuh pada saat saya kerja atau mungkin saya lagi ngapain gitu loh, biar nggak tegang gitu maksud saya itu. Bro ya, menyata bro ya. Nyopo nek enak ya. Senajan kowe ngilang, rapi so tak sawang, nanging ning ati tansah kelingan. Manis janjimu kuwi ngelarani ati.
Senajan aku lara ning sih kuat nyangga tatu sing ana ndada beri rasane yen eling kowe angel tambane. Ya wis ngono ya, Bro. Wis aja api-api engko ndak keturun sampean, ndak kerja malah ngrungokne suaraku sing apik kok gendreng seret iki. Wis kurang luwih aku njaluk sepuro sing sak kae. Toko aku channel Seni Permulti Indonesia siji, kurang lebih saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, yang seagung-agungnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah,